Nah, kita bertemu lagi dengan topik kita hari ini adalah bagaimana memperoleh data. Tujuan pembelajaran bisa kita lihat di sini, yaitu pertama, bagaimana menemukan data sekunder. Kedua, mengumpulkan data primer. Ketiga, mendesain kuesioner. Keempat, melakukan percobaan. Kelima, mendesain penelitian kualitatif. Nah, masuklah kita. Tujuan pertama, menemukan data sekunder. Data sekunder atau pengumpulan data terbagi dua, primer, sekunder. Primer diperoleh melalui observasi atau melalui pertanyaan. Observasi ada observasi penelitian, ada yang berupa uji pasar. Bertanya bisa melalui survei, in-depth interview, project teknik atau focus group. Kalau dia data sekunder, berasal dari internal dan eksternal. Kalau internal itu dari catatan perusahaan, laporan penjualan, studi penelitian yang sudah ada. Tentunya studinya itu dilakukan oleh pihak internal perusahaan lah. Kalau eksternal bisa diperoleh dari pemerintah, dari asosiasi dagang, dari perusahaan peneliti, konsultan, ataupun literatur, dan terakhir tentunya dari internet. Itulah eksternal. Nah, selanjutnya internal sekunder, data sekunder internal. Harus kita pahami internal dalam, data sekunder, data pihak kedua yang berasal dari dalam. Satu, record company. Kedua, sales report. Ketiga, existing research. Artinya semua itu dari dalam perusahaan. Tentunya kita harus pandai menentukan bagian mana yang mau kita pakai. Kalau umpamanya bagian dalam tentang pemasaran, dari pemasaran, bagian dalam dari keuangan, ya tentunya data dari pihak keuangan. Nah, bisa juga berupa sales report atau laporan penjualan. Bisa juga hasil-hasil penelitian yang dilakukan pihak internal perusahaan. Data sekunder eksternal. Satu, pemerintah. Kedua, asosiasi dagang. Ketiga, ini market research, konsultan, literatur, internet. Dari pemerintah, kalau di Indonesia ada namanya Badan Pusat Statistik atau BPS. Selain itu bisa juga kita lihat di data-data yang dimiliki oleh kementerian-kementerian. Kedua, asosiasi dagang. Nah, ini juga ada di Indonesia ini. Pamannya kalau kita perlu mencari data-data penjualan mobil,
Ya, lebih lengkap itu di Asosiasi Pedagang Mobil atau perusahaan-perusahaan riset pasar. Ini juga bisa. Ada ya, di Indonesia juga ada. Contoh yang terkenal itu adalah apa itu, marketing, lupa aku namanya. Nah, selanjutnya ada perusahaan konsultan. Ini banyak lah, yang penting ada duit bisa kita bayar. Nah, kita lanjut lagi, data internet. Nah, ini tentunya banyak yang bisa kita peroleh di internet ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada juga dalam data internet yang sekarang terkenal itu adalah big data. Big data ini ya hanya menceritakan bahwa berapa banyak data yang tersebar di internet ini ya. Dalam 1 detik, dalam 1 menit, bertaburan di udara ini, cuman kita tak menampaknya saja. Nah, tujuan ke-1 sudah kita dapatkan, di mana menemukan data sekunder. Kedua, mengumpulkan data primer. Nah, sudah kita temukan, kita kumpulkan. Udah juga tadi ya, kita renungkan. Nah, ini masih ada ceritanya sedikit. Melakukan penelitian dengan data sekunder. Pertama, memeriksa ketersediaan data sekunder. Ya betul, ini memang harus kita lakukan. Tak semua selalu ada. Pertama, kita periksa melalui apa? Search engine. Nah, mesin pencari kayak Google, Bing, dan sebagainya ya. Banyak sekali itu, nanti kalian baca saja. Nah, dalam mencari data sekunder, kita harus menggunakan key variabel atau variabel kuncinya apa sih? Kedua, mengakses konstruk validitasnya, melihat konstruk secara teori, memeriksa ketersediaan data. Ketiga, memeriksa validitas data. Keempat, selanjutnya ini menghasilkan pemeriksaan sampling yang terdiri dari tingkat keterwakilan sampel, tingkat keterbaruan, kerangka waktu, pengumpulan data masa depan, dan konsistensi. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa itu maksudnya? Mengakses penggunaan variabel-variabel kunci. Dalam mencari, kita harus pintar-pintar juga menggunakan Google ini. Ya, selain kita ketik saja dulu awal-awalnya, kita juga harus pandai melihat apa yang keluar kita cari di Google itu. Apakah keluarnya itu dari yang dibuat-buat? Kita harus periksa keasliannya. Baru validitas konstruknya juga kita periksa ya. Bagaimana cara kita dalam memeriksa validitas konstruknya? Ada 3 langkah menurut si Houston. Pertama, definisi teori harus spesifik dari konstruk yang kita tertarik menelitinya. Kedua, bandingkan pengukuran yang diinginkan dengan definisi teorinya. Ketiga, nomological validity. Jadi penamaan validitas yang tunggal
Jadi dia 2-3 kata tapi ada artinya. Nah, memeriksa atau mengambil sampling. Nah, ini bisa kita lihat sampel yang tepat yang kita gunakan atau sampel terbaru. Conducting preliminary data research, melakukan penelitian data primer. Nah, ya, ada 2 cara mengumpulkan data primer. Satu, observasi, bisa melalui observasi studi maupun tes pasar. Nah, ya, atau kita langsung melakukan survei, wawancara mendalam, prediktif, teknik, dan fokus grup seperti yang tadi di atas. Nah, masuk kita pelajaran mengumpulkan data primer melalui observasi. Nah, orang sering melakukan observasi peneliti dengan melakukan pengamatan langsung, ya. Pertama, mereka umpamanya untuk mengetahui supermarket itu apa saja yang disukai oleh konsumen, bisa mereka memasang chip untuk mengikuti kemana konsumen itu berjalan pertama kali ketika memasuki supermarket, supaya dia mengetahui pola belanja konsumen. Jadi umpamanya ada 10 orang, mereka tidak tahu di keranjang yang mereka bawa itu dipasangi chip. Chip ini semacam tracker untuk mengetahui kemana saja mereka berjalan. Kedua, kadang-kadang ada juga mereka pura-pura belanja, mystery shopping. Jadi si peneliti pura-pura menjadi pelanggan, berkunjung langsung. Biasanya ini untuk melihat pelayanan, ya. Nah, ada juga melalui tes pasar, bisa digunakan tapi costly katanya, mahal ini. Ya, mahal karena kita memakai jasa orang, ya. Nah, sekarang mengumpulkan data kuantitatif sekaligus mendesain survei. Langkah pertama yang kita lakukan, kita tentukan dulu tujuannya apa survei ini. Nah, jadi katanya tujuannya kita tentukan, yaitu kita pertimbangkan, ya. Pertama, consider information at what and or advice you want to emerge. Pertimbangkan informasi dan advice yang ingin kau harapkan muncul dari penelitian ini. Jadi dia apa sih hasil akhirnya penelitian ini? Nah, itulah kira-kira, ya. Kalau kita lihat gambarnya, pertama tentukan tujuan, kedua tentukan tipe kuesioner atau metode administrasinya, ketiga mendesain item-item kuesioner atau item-item, keempat menentukan skala, mendesain kuesioner, kelima melakukan pretest sebelum disebar kuesioner tersebut, melakukan eksekusi langkah terakhir. Nah, menentukan tipe kuesioner dan metode administrasinya.
Jadi ada 4 kunci dalam melakukan kuesioner itu. Bisa interview pribadi, interview telepon, survei internet, survei melalui email. Nah, face to face interview atau personal interview ini bisa memperoleh respon yang tinggi, ya, dan maksimal. Telepon interview bisa dilakukan dengan cepat, tapi kita tidak tahu apakah jawaban dari responden itu benar atau tidak. Kalau survei melalui web, murah harganya, ya, dan bisa dilakukan juga dengan cepat. Nah, kalau survei melalui surat, ini harganya lebih mahal, ya, karena pakai perangko dan sebagainya. Jadi orang sering juga melakukan ini dengan metode campuran, ya, tidak hanya satu metode dia pakai. Menyusun item-item kuesioner. Pertama, item konten itemnya apa. Ada 3 aturan kalau membuat item kuesioner. Pertama, tanyakan dirimu, apakah semua orang akan mampu menjawab pertanyaan ataupun pernyataan yang kau buat. Ya, jangan sor-sor kita saja. Bukan kita yang mau ditanya, orang lain. Buat jadi pertanyaan atau pernyataan kita harus dipahami. Jangan kita mau menanyakan sama anak remaja pakai bahasa orang tua, atau menanyakan orang tua pakai bahasa remaja, yang nggak nyambung lah. Peraturan kedua, periksa apakah responden can construct or recall an answer. Jadi harus periksa juga apakah responden kita itu bisa mengingat atau mengembalikan memorinya untuk menjawab. Maksudnya begini nih, kalau kita ingin jawabannya itu umpamanya ada khususnya bertanya dengan apa pendapat, contoh ya. Jadi kalau pendapatnya tentang sesuatu, mungkin saja pengalamannya itu tentang sesuatu itu sudah lama. Jadi dia perlu waktu. Nah, peraturan ketiga, periksa apakah responden itu mau menjawab hal pertanyaan atau pernyataannya. Ada hal-hal tertentu yang sensitif yang tak mau orang menjawabnya. Contoh tentang uang. Ya, tentang uang juga orang kadang tak mau menjawab, itu berapa sih pendapatanmu, kayak gitu-gitu ya kan. Nah, bisa nanti jadi bias dia. Nah, dalam menyusun item kuesioner ada 3 jenis. Pertama, open ended, kedua close ended, ketiga open and close, ya. Jadi open ended itu kalimat yang pernyataan atau pertanyaan yang menginginkan jawaban sebanyak-banyaknya. Contohnya diawali dengan how, mengapa, how bagaimana, why kenapa. Kalau close ended, jawabannya biasanya dikatakan tanya dengan what, apa. Jadi jawabannya hanya singkat-singkat saja. When juga, who siapa, ya kan. Karena dalam, ingat kalian itu ya, kan dalam bertanya bahasa Indonesia itu kan samanya itu ada WH
tambah A. Nah, ini merupakan what, where, who, ya kan, why. Baru ditambah hanya itu how, ya kan. Nah, why dan how ini itu biasanya kuesioner yang open ended, kuesioner yang terbuka. Nah, di sini kita udah tahu lah ya. Jadi WH tambah H. Oh iya, macam mana kalau open and close? Nah, kalau open and close itu open and closed ended. Itu artinya pertanyaan, jawaban, jawaban singkat, tetapi berikan alasan kenapa memilih jawaban tersebut. Nah, umpamanya, apakah Anda setuju kalau jam kerja dimulai jam 10? Kalau jawaban Anda setuju, berikan alasannya kenapa. Itulah contoh open and close ended ya. Nah, pembuatan kata atau item kuesioner. Golden rule dalam item wording adalah membuatnya pendek dan simpel. Nah, short and simple. Nah, maksudnya apa? Jangan kita buat yang panjang-panjang, ya. Simple word. Jangan kita pilih yang kata-kata yang tidak yang terlalu dalam artinya, yang sederhana, yang gampang dimengerti. Atau panjangnya juga sedikit saja, nggak usah banyak-banyak kali. Nah, kita lihat ada di sini yang disebut double barrel questions. Maksudnya apa? Ini kita membuat pertanyaan nggak nyambung. Di atas membuat orang umpamanya ya setuju, tetapi pernyataan yang sama diulang memaksa orang menyatakan tidak setuju. Namanya ibarat kalau bahasa Inggrisnya double barrel questions. Pertanyaan yang memiliki dua lubang peluru. Kalau di Indonesia dibilang itu ibarat pisau bermata dua. Pertanyaannya yang bisa saling meniadakan. Selanjutnya kita lihat, jangan pernah menyarankan jawaban. Jangan kita paksa orang menjawab atau mengunci jawaban orang. Ya. Atau ada lagi istilah di sini, reverse scaled item. Reverse scale artinya apa?
question, statement, or word pair are reversed compared to the other item in the box. Jadi di sini pertanyaan, pernyataan kalau dia menggunakan skala Likert atau pemilihan kata, pasangan kata dibolak-balik atau dibalikkan ketika dibandingkan dengan item yang lain. Jadi kita itu yang jelas-jelas saja. Jangan kita memang gunakan istilah-istilah, bukan istilah ya, yang itu saja tak berulang-ulang. Terakhir, kalau kita menggunakan survei di negara lain atau ada scale from a different language atau mengadaptasikan skala yang kita pakai, jadi boleh saja yang kita meneliti ini memakai kuesioner yang sudah dipunya orang atau kita ambil dari luar negeri. Nah, kita harus hati-hati menerjemahkannya. Kalau perlu kita terjemahkan dengan penterjemah profesional, karena mungkin saja berbeda artinya ya. Nah, jadi sebaik-baiknya kuesioner itu adalah kuesioner kita sendirilah. Back translation. Ini translating a survey instrument into another language. Nah, ini gini pula terbalik. Kita, kuesioner kita, karena kita disuruh menulis dalam bahasa Inggris, kita terjemahkan sendiri kuesioner kita itu ke dalam bahasa Inggris. Pengertian bahasa Indonesia belum tentu sama dengan pengertian bahasa Inggris. Jadi ini kebalikan dari yang ini tadi. Ya, penelitian kalau dari luar ke dalam, ini dari dalam ke luar. Nah, ini contoh reverse scale item. Nah, yang ditebalkannya ini. Nah, terbalik ini, coba bayangkan. Bagus itu nilainya 1, sementara buruk nilainya 7. Harusnya bagus ini pindah ke B sini, buruk itu pindah kemari. Semakin bagus, semakin tinggilah nilainya. Menetapkan skala. Jenis skala yang umum dipakai adalah skala Likert atau semantik juga ada, skala urutan ranking juga ada. Ya, ini contoh-contohnya semantik. Kalau dia Likert setuju, sangat setuju, wah itulah dia itu. Kalau rank order ini memberikan ranking ya, tapi bukan setuju. Tingkat keseriusan kita kasih poin berapa, tingkat keenaan rasa masakan kita kasih poin berapa, namanya juga ranking ya kan. Rank order skala. Yang ketiga semantik diferensial. Nah, kalau semantik mana contohnya? Tidak ada dibikinnya. Mana ya? Semantik. Ini skala Likertnya nih.
Ini semantik. Please rank the following airline in terms of preference. Kasih ranking perusahaan penerbangan yang kamu suka. Oddjob Airways, British Airways, EasyJet. Ada di sini, boleh kita kasih kalau paling suka kita nomor 1 ini Oddjob, sebagainya lah, terserah kita. Properti dari skala. Ada hal yang harus kita pertimbangkan sebelum menentukannya, ya. Pertama, putuskan number of response kategori. Ya, apakah contoh kalau skala Likert itu boleh 5, boleh 3, boleh 7, ya terserah, tapi kita sendiri yang memutuskan. Choose between forced choice scale and free choice scale. Apakah kita menentukan arah jawaban dari responden, itu disebut forced choice scale, atau kita biarkan responden memilih suka-suka hatinya. Sebetulnya kuesioner itu bisa juga kita tentukan supaya responden itu menjawab sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, desain the response kategori. Kita desain kategori jawaban. Label, beri nama kategori jawaban. Putuskan apakah kita ingin mengasih pilihan don't know, nggak tahu aku. Apakah kita kasih responden kita menjawab tidak tahu, mungkin dia hanya tempe, ya kan. Gunakan skala yang balance atau yang tidak balance. Kita lihat keterangannya, ya. Number of response. Ini dia. Boleh 5, boleh 7, ya. Nah, kedua, forced choice scale or free choice scale. Forced choice, kita paksa dia. Ini, ya. Free choice terserah. Respon kategori. Kategori umpamanya kategori 0 sampai 4, 5 sampai 10. Ya. Baru label, kasih nama respon kategori tersebut. Ini baru don't know, ini nggak perlu lagi kita jelaskan. Balance atau unbalance. Balance scale has an equal number of positive and or negative scale kategori. Jadi balance artinya seimbang. Seimbang antara jumlah yang positif dan dengan jumlah yang negatif. Contohnya dalam skala Likert yang pilihan 5, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. 2 yang negatif, yaitu sangat tidak setuju dan tidak setuju. 2 yang positif, setuju dan sangat setuju. Itulah contohnya yang balance. Unbalance berarti nggak sama positif dengan negatif. Ya. Contoh, tak ada contohnya. Mendesain kuesioner. Desain meliputi elemen 1, halaman pembuka. Kedua, urutan pertanyaan. Ketiga, mendesain layout dan formatnya.
Nah, ya. Jadi kalau yang starting page lembaran awal nggak usahlah kita bahas, mungkin covernya. Nah, urutan pertanyaan dimulai dari satu screening questions. Screening ini adalah menentukan bagian apa dari survei yang harus diisi oleh responden. Nah, ya, jadi biasanya pertama adalah karakteristik atau biodata responden itu sendiri, pekerjaan, penghasilan, sudah berapa lama, tahu produk, dan sebagainya. Kedua, baru kita masuk ke pertanyaan yang kunci-kunci dari variabel penelitian. Ketiga, gunakan pendekatan funnel. Apa maksudnya ini? Ini dia. Ask questions that are more general first, then move on details. Jadi funnel approach itu dimulai pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, kemudian mendetail. Keempat, tanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan demografi atau tempat. Ya, jadi kalau dia itu tidak termasuk, ya kita tanyakanlah. Nah, pretest ini sebelum kita bagi kepada responden, kita uji coba dulu ya, atau kita uji dulu validitasnya atau reliabilitasnya kuesioner tersebut. Jadi dalam menguji, tak boleh kita kasih kepada orang yang sama yang akan menjadi responden kita. Kita harus berikan kepada orang lain yang bukan menjadi responden, ya. Itu saja intinya. Nah, penelitian kualitatif. Nah, kalau ingat kemarin, bab kemarin itu ada kuali dan kuanti. Kuali berhubungan dengan deskripsi, kuanti berhubungan dengan angka. Nah, jadi kalau dia kualitatif riset, tentunya kita bagaimana menggambarkan permasalahan sejelas-jelasnya. Bisa dilakukan dengan interview mendalam, ya, predictive teknis. Nah, ini melalui project dia dibuat. Ketiga, melalui diskusi kelompok, fokus grup, ya. Nah, mengumpulkan data primer melalui penelitian eksperimen. Data primer, jadi kalau causal riset biasanya melakukan eksperimen. Prinsip-prinsip penelitian eksperimen, ya, apa saja prinsipnya? Desain eksperimental. Jadi dalam experimental design ini, apakah kita one shot case study, kita mengambil satu kasus saja, atau metode dengan before after, sebelum atau sesudah, atau sebelum atau sesudah dengan ada control group atau penyeimbang, atau Solomon 4 group design.
kita lihat ya. Jadi yang perlu kita ketahui mungkin Solomon Group Design ini, karena mungkin mana deh contohnya Solomon Group Design, kenapa tidak ada? Kok sudah habis? Mana contohnya? Solomon Group Design. Tunggu ya, kita cari. Before after udah. Before after dengan apa, control group, penyeimbang, ya udah. Ini dia. Nah, ini dia. Solomon for Group Design is an experimental design accounting for before measurement effect and structure as follow. Jadi desain 4 kelompok Sulaiman. Nah, jadi mendesain 4 kelompok ya sebelum mengukur pengaruhnya dan disusun seperti ini. Eksperimen 1, kelompok eksperimen 1, observasi 1 dikali dengan observasi 2. Control group, experimental group 2, control group 2. Nah, ini job studies ini. Nah, sekarang review questions. Ini tolong kalian kerjakan ya, kalian jawab sebisa-bisanya saja. Kalian lihat saja nanti di atas. Ini ada contohnya kuesioner outlook itu tadi semua sampai nomor 8 ini ya. Demikianlah dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.